Kejahatan terhadap anak di Indonesia kembali marak terjadi. Tidak hanya kekerasan, namun tindakan pelecehan seksual juga kembali dialami oleh beberapa anak Indonesia. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak, di tahun 2014 ini kejahatan terhadap anak memang telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 saja, selama bulan Januari hingga Februari telah terjadi 120 kasus, yang 83 kasus diantaranya adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Yang memprihatinkan tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia lain kejahatan terhadap anak juga marak terjadi. Kejahatan yang dialami oleh anak-anak tersebut meliputi penganiayaan fisik yang menyebabkan trauma berat hingga kematian, penelantaran pada anak, penculikan, pelecehan seksual, perdagangan anak, hingga pembunuhan. Dan pemirsa, berikut ini Spotlight telah merangkum dari berbagai sumber mengenai beberapa kejahatan terhadap anak yang sempat menggemparkan dunia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus penculikan anak sempat menggemparkan Amerika beberapa waktu lalu. Betapa tidak, penculik telah menyekap 2 orang remaja putri yang diculiknya selama hampir 10 tahun. Selama itu pula, Amanda Berry dan Gina DeJesus harus mengalami penyiksaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku penculikan, yang tak lain adalah seorang mantan supir bus Metropolitan School District berusia 50 tahun bernama Ariel Castro. Amanda sendiri telah diculik pada 21 April 2003 saat usianya masih 16 tahun, sedangkan Gina diculik pada tahun 2004 saat usianya masih 14 tahun. Keduanya akhirnya dapat meloloskan diri dari gudang tempat mereka disekap setelah meminta bantuan dari seorang tetangganya. Sebuah kasus penculikan anak juga sempat menggemparkan 2 negara, yaitu Inggris dan Spanyol. Karena seorang anak berusia 3 tahun bernama Madeleine McCann telah menjadi korban penculikan saat bocah kecil itu tengah menghabiskan liburannya bersama dengan keluarganya di Portugal, Spanyol pada tahun 2007 lalu. Banyak orang berspekulasi jika Maddie telah menjadi korban perdagangan anak yang marak terjadi di Spanyol. Hingga kini pencarian Maddie masih dilakukan, salah satunya dengan mendirikan website Find Madeleine. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu seorang bayi yang baru saja lahir juga hampir saja menjadi korban penculikan. Seperti banyak yang diberitakan, bayi Valencia yang baru saja lahir di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah menjadi korban penculikan seorang perempuan yang berkedok sebagai dokter. Namun hanya dalam hitungan hari pihak polisian berhasil menemukan bayi Valencia dan meringkus pelaku penculikan, yaitu seorang perempuan berinisial DS yang sebelumnya sempat melarikan diri dan melakukan upaya bunuh diri dengan meloncat dari jembatan Pasupati Bandung. Satu kasus pembunuhan yang menimpa seorang anak asal Pakistan, Iqbal Masih, menjadi sebuah fenomena tersendiri terhadap kasus kejahatan pada anak. Kasus pembunuhan ini sendiri berawal saat Iqbal masih berusia 4 tahun dan harus dijual oleh kedua orang tuanya sendiri dengan harga $12 saja atau sekitar Rp110.000 kepada juragan pembuat karpet untuk dijadikan budak. Masa kanak-kanak Iqbal pun harus hilang karena ia dipaksa bekerja membuat karpet selama lebih dari 12 jam dalam satu hari dan hanya diberikan makanan seadanya. Setelah 6 tahun menjadi budak, Iqbal akhirnya dapat melarikan diri dan mencari pertolongan. Di saat usianya yang masih 10 tahun, Iqbal telah tergabung dengan Front Pembebasan Buruh Pakistan dan telah berhasil membebaskan 3.000 anak yang bernasib sama dengan dirinya. Iqbal pun dijadikan simbol dunia untuk perbudakan anak. Namun sayang, Iqbal harus mengakhiri perjuangannya di saat umurnya baru memasuki usia 12 tahun setelah dirinya tertembak ketika pulang ke kampung halamannya di Murid K pada 12 April 1995. Dan masih dari Pakistan, seorang bocah berusia 14 tahun bernama Malala Yousafzai juga harus mengalami percobaan pembunuhan setelah dirinya ditembak oleh seseorang yang diduga dari kelompok Taliban pada 9 Oktober 2012 lalu. Beruntung nyawa Malala berhasil diselamatkan dan hingga kini dirinya masih terus memperjuangkan hak wanita Pakistan dalam bidang pendidikan. Tindak kejahatan terhadap anak juga pernah dialami oleh beberapa anak yang tinggal di Panti Asuhan Samuel yang terletak di Kelapa Gading, Tangerang, Banten. Akhir Februari 2014 lalu, Panti Asuhan yang didirikan sejak tahun 2001 ini tiba-tiba saja menjadi sorotan setelah beberapa orang anak asuhnya melarikan diri dan melaporkan tindakan kekerasan yang kerap mereka alami selama menghuni panti asuhan. Selain dipukuli, anak-anak tersebut juga mengaku tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Bahkan salah seorang anak mengaku jika dirinya pernah dikurung dalam kandang anjing setelah beberapa kali mencoba melarikan diri.
Hingga kini proses penyelidikan terhadap kasus dugaan kekerasan yang dialami oleh beberapa anak di Panti Asuhan Samuel masih terus berlangsung. Dan sebuah kasus tindakan kekerasan terhadap anak kembali terjadi beberapa waktu lalu, dan kali ini menimpa seorang bocah berusia 3,5 tahun bernama Iqbal Saputra. Sebelumnya Iqbal telah menjadi korban penculikan dari kekasih ibunya sendiri, yaitu Dadang Supriyatna. Menurut pengakuan Dadang, dirinya merasa hilaf karena telah didera rasa cemburu saat ibunda Iqbal tengah dekat dengan lelaki lain. Dan sejak Desember 2013 lalu, Dadang yang membawa lari Iqbal kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap Iqbal. Tidak hanya dipukul, Iqbal juga harus menerima deraan siksaan keji dari Dadang. Menurut Dadang, hal tersebut dilakukannya agar mereka mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang melihatnya pada saat mereka mengamen, sehingga Dadang akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Hingga kini proses hukum masih berlangsung, sedangkan kondisi Iqbal sendiri semakin membaik. Dan di Indonesia, kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi momok tersendiri yang hingga saat ini masih menjadi satu hal yang paling meresahkan bagi para orang tua. Seperti pada tahun 1996 lalu, beberapa anak jalanan yang berusia antara 11 hingga 15 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual dan pembunuhan oleh seorang pria yang dikenal dengan sebutan robot gedek. Kehidupan anak jalanan pun kembali terusik setelah seorang pria berusia 48 tahun bernama Babeh diketahui telah melakukan pelecehan seksual dan membunuh 7 orang anak jalanan. Bahkan 5 korban pembunuhan tersebut dibunuh secara keji, yaitu dengan dimutilasi. Dan baru-baru ini sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali menjadi perbincangan. Kali ini korban pelecehan seksual dialami oleh seorang siswa taman kanak-kanak berinisial AK dari sekolah bertaraf internasional. Menurut berita yang beredar, korban yang menjadi murid TK di Jakarta International School ini telah dilecehkan oleh beberapa petugas kebersihan sekolahnya. Bahkan tindakan asusila tersebut terjadi di toilet sekolah. Tak hanya mengalami trauma, korban pun kini diduga telah terinfeksi penyakit kelamin yang ditularkan dari para pelaku. Hingga kini proses penyelidikan terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School masih terus berlangsung. Bahkan polisi mengkhawatirkan masih ada korban lainnya yang juga mendapatkan tindakan tak layak dari para pelaku. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa kasus kejahatan terhadap anak yang sempat menggemparkan dunia. Semoga informasi tadi menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih peka terhadap lingkungan, sehingga dapat melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan yang mengancam masa depan mereka.